Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Nasri Ika Yuliati, SPSI, MPSI, psikolog selaku pembicara. Yang kami hormati Bapak Mufid Najib, MPD selaku wali kelas 11 MIPA 3. Dan yang kami hormati pula kepada Bapak Ibu hadirin dan peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Rumit untuk menghadiri seminar dengan tema psikologi klinis untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di room Google Meet dalam keadaan sehat tanpa adanya halangan satu apapun. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang serta alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian yang akan kita ikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kalam ilahi. Yang ketiga, sambutan ketua SE. Yang keempat, sambutan dari wali kelas. Yang kelima, acara ini. Dan yang keenam, sesi jawab. Yang ketujuh, penutup. Hadirin yang berbahagia, kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu kalam ilahi yang akan dibacakan oleh rekan kami Hanifah. Kepada Hanifah kami persilahkan. Monggo Mbak Hanifah, silahkan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa adzab. Urqus birijlik hadza mu'tasalun baridu wasyarab. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'hum wa rahmatan minna wa dhikra liulil albab. Wa khudh biyadika dhi'san fasrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabira
ni'mal abdu innahu awwab. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada rekan kami Hanifah. Acara yang ketiga, sambutan kepada Ketua SE, kepada rekan kami Muhammad Rashid Prof. Ilyas, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru serta pemateri yang telah hadir pada pagi hari ini, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di gimit hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, saya selaku panitia mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru serta teman-teman yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Dan terima kasih pada teman-teman panitia yang telah berusaha dan berupaya agar acara ini dapat berjalan dengan baik. Diharapkan dengan adanya acara ini, kita dapat mengetahui peranan psikologi klinis untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Nasri Ika Yuliati, SPSI, MPSI, psikolog. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang keempat, sambutan dari Wali Kelas 11 kepada Bapak Mufid Najib, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Nasri Ika Yuliati, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang di sini yang terlihat ada Pak Arif Syarifuddin, Bu Tanti, Pak Jumakir, ada Mas Dwi juga, ada Bu Mustika dan lain sebagainya yang tidak bisa saya ungkapkan satu persatu. Dan yang saya banggakan anak-anak kelas 11 MIPA 3 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita anugerahnya, limpahan rizkinya, sehingga kita masih bisa bertatap muka virtual dalam kegiatan seminar psikologi klinis yang akan disampaikan oleh Bu Nasri Ika. Salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya menuju umat yang berperadaban. Baik, pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Ibu Nasri Ika Yuliati yang telah bersedia untuk menjadi pemateri pada seminar kelas 11 MIPA 3 kelompok 2 ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan seminar virtual ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada segenap kelompok 2, 11 MIPA 3 yang telah sukses insya Allah melaksanakan acara ini sampai akhir nanti. Kemudian kami juga memohon maaf kepada siapapun dan semua peserta jika memang dalam acara kegiatan seminar ini masih banyak kekurangan, karena memang perlu dilihat dan perlu dilatih anak-anak kita agar menjadi lebih baik dan insya Allah menjadi pengalaman mereka semuanya yang kedepannya insya Allah dan bisa melanjutkan nama SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Amin. Untuk selanjutnya mohon untuk semua peserta untuk bisa
mengikuti acara ini dengan saksama sampai dengan akhir, dan nanti kami mohon untuk di akhir sesi acara untuk bisa menghidupkan kamera untuk menjadi dokumentasi bagi kami dan panitia semuanya. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Nun wal qalami wa ma yassarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuki acara inti sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Ibu Nasri Ika Yuliati, SPSI, MPSI. Psikolog. Kepada Ibu Nasri Yuliati kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Akbar Rizky. Sebelumnya saya bisa dibantu untuk share screen-nya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Una ya panggilannya ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di acara yang sangat mungkin dinanti-nanti bagi teman-teman sekalian dan Bapak Ibu itu, dan insya Allah akan memberikan banyak manfaat sekali setelah kita berkumpul di acara ini. Kita akan ada sharing banyak hal seperti itu dan bisa menjalin silaturahmi di antara kita seperti itu. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Rashid Raf Ilyasa sebagai Ketua Social Entrepreneur yang telah mendampingi, yang memimpin kita semua untuk mengadakan acara ini. Insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kepada Pak Muflih Najib selaku wali kelas dan Bapak Ibu guru yang turut hadir dalam acara ini. Saya mohon izin untuk menyampaikan materi Bapak Ibu seperti itu. Kemudian untuk Mas Rizky yang telah memandu acara ini dan teman-teman panitia yang sudah memberikan banyak usahanya untuk lancarnya terlaksananya acara ini. Kemudian teman-teman yang ikut bergabung juga dalam acara ini. Baik, saya akan langsung saja. Nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung bertanya. Dan kalau misal saya inginnya biar lebih komunikatif. Nanti di tengah-tengah mungkin saya akan bertanya beberapa kepada teman-teman. Teman-teman boleh open mic seperti itu. Nah, kemarin saya dikasih dikasih tahu Mas Ilyas Mas Raf Ilyasa bahwa saya disuruh kasih materi tentang psikolog klinis itu seperti apa, perannya seperti apa gitu. Nah, apa sih peran psikolog klinis untuk kesehatan mental gitu ya. Nah, sebelum kita tahu tentang peran psikolog klinis, kita akan membahas beberapa hal. Di sini ada 4 hal besar yang akan kita coba bahas. Next slide, Pak. Yang pertama itu adalah apa itu psikologi klinis gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada siapakah psikolog klinis, siapa orang-orang yang bisa disebut sebagai seorang psikolog klinis. Next slide, Pak Una. Ya, terima kasih. Kemudian yang ketiga, sebelumnya Pak. Sebelumnya, 1 slide sebelum ini. Oke. Mana yang ini? Sudah terbaca belum ya? Ini yang terlihat, ya sudah, baik. Oke, kita akan membahas 4. Terima kasih Pak Una. Kita akan bahas 4. Apa itu psikolog klinis? Kemudian yang kedua, siapakah yang disebut psikolog klinis? Kemudian yang ketiga, bagaimana sih peran psikolog klinis gitu ya? Dan yang terakhir adalah di mana saja kita bisa akses
layanan-layanan dari psikolog klinis. Ya, yang pertama, apa itu psikologi klinis? Ada yang pernah dengar mungkin di sini teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, apa sih psikologi klinis gitu ya? Ada yang mau coba untuk menjawab? Oke, psikologi klinis mungkin masih ini ya, masih belum on atau begitu baru dengar ini, Bu. Oke, baru pertama kali dengar. Oke, siap. Psikologi klinis. Psikologi klinis adalah salah satu cabang ilmu psikologi ya. Jadi dalam hal yang kita pelajari ada banyak hal. Ada psikologi, ada matematika ya. Kalau di sekolah mungkin ada matematika, ada fisika, biologi, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, seperti itu. Ada banyak ilmu yang dipelajari di sekolah. Kemudian ketika kita mengambil penjurusan pada saat kuliah, ada banyak cabang ilmu yang bisa kita ambil. Misalnya ada ilmu terkait teknik sipil, arsitektur, seperti itu. Kemudian ada juga psikologi. Nah, si psikologi klinis ini adalah salah satu cabang ilmu di ilmu psikologi yang fokusnya pada diagnosis dan pengobatan gangguan mental, gangguan emosional, gangguan perilaku, serta masalah gangguan-gangguan kesehatan mental. Jadi ilmu psikologi itu ada banyak cabangnya selain psikologi klinis. Ada psikologi pendidikan, ada psikologi industri dan organisasi, kemudian ada juga psikologi perkembangan anak gitu. Ada juga psikologi forensik, ada juga psikologi agama Islam, itu ada. Nah, karena pada saat ini, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait psikologi klinis, peran psikolog klinis, maka kita akan fokus ke cabang ilmunya psikologi klinis saja gitu. Nah, psikologi klinis itu ada di slide berikutnya, Pak Una. Siap, betul. Jadi, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, cabang ilmu psikologi yang fokusnya ke diagnosis dan pengobatan gangguan emosional. Orang-orang yang emosinya terganggu, orang-orang yang perilakunya tidak sesuai, seperti itu. Membolos misalnya, bullying atau perundungan misalnya. Itu bisa kita bantu untuk merubah perilakunya dengan ilmu psikologi, khususnya klinis. Kemudian masalah-masalah gangguan kesehatan mental yang lain, misalnya depresi yang sering kali kita dengar, kemudian stres, kemudian ada juga skizofrenia, kecemasan, banyak sekali, gangguan makan, bulimia, atau kecanduan internet, kecanduan game online, itu bisa dibantu sama cabang ilmu psikologi klinis, seperti itu. Selanjutnya, siapa sih yang disebut psikolog klinis gitu ya? Nah, untuk menjadi seorang psikolog klinis itu ada beberapa tahap yang perlu dilalui. Yang pertama yaitu teman-teman harus kuliah S1 psikologi klinis dulu. S1 yang jurusannya psikologi, yang umumnya itu 4 tahun. Di situ akan diajarkan banyak hal seperti teori kepribadian, teori perkembangan, banyak sekali, ada statistik juga. Dan kita belajar secara teori dan sedikit praktek wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah selesai di S1 psikologi, teman-teman harus melanjutkan kuliah di S2 profesi psikologi. Jadi ada dua, ada psikologi sains dan ada psikologi profesi. Kalau teman-teman mau jadi psikolog klinis, boleh praktek, harus ngambilnya di psikologi profesi. Dan S1-nya harus psikologi, jadi harus linear. Tidak bisa kalau misal S1-nya sipil misalnya, kemudian S2-nya ngambil profesi psikolog, kemudian disebut sebagai seorang psikolog. Itu tidak bisa, jadi harus linear. Umumnya 3 tahun, di sini nanti akan ada praktek psikologi, kalau di teman-teman kedokteran namanya koas, di kita namanya PKPP, praktek kerja untuk psikolog. Jadi biasanya di rumah sakit umum, di rumah sakit jiwa, di puskesmas, dan di tempat-tempat layanan psikolog yang ada layanan psikolognya yang lain. Dan nanti akan diuji oleh pusat untuk mendapatkan gelar psikolog dari pusat, kemudian ada juga mengerjakan tesis karena kita mempunyai gelar S2 juga gitu. Jadi gelarnya dua, teman-teman, dapat gelar S2 dan psikolog seperti itu.
Nah, kemudian masih ada tahap lagi nih ternyata kalau mau disebut sebagai seorang psikolog klinis. Jadi harus ada misalnya namanya ujian kompetensi sebagai seorang psikolog klinis. Jadi kita ada organisasi khususnya. Kalau lulus mau jadi psikolog klinis harus tergabung dalam Ikatan Psikolog Klinis atau IPK gitu. Nanti akan ada sumpah sebagai seorang psikolog klinis. Kemudian kita juga harus terdaftar di Tenaga Kesehatan Indonesia gitu ya. Di antara semua jenis psikolog, ada psikolog klinis, psikolog pendidikan, psikolog industri dan organisasi, atau psikolog-psikolog yang lain, yang tergabung dalam Tenaga Kesehatan Indonesia itu hanya psikolog klinis. Jadi yang boleh memberikan diagnosis itu hanya psikolog klinis gitu. Kemudian selanjutnya kalau sudah jadi seorang psikolog klinis nih tetap harus mengupdate keilmuannya dengan sharing, dengan workshop, dengan seminar, dengan menulis juga gitu ya. Baik itu kita sebagai orang yang memberikan ilmunya, sharing ilmunya, atau kita juga yang cari ilmu gitu. Nah, karena memang kalau jadi seorang psikolog klinis ada batas berlakunya, jadi izin praktek kita hanya 5 tahun. Nanti 5 tahun harus diperbarui lagi gitu, diperbarui lagi. Dan itu syaratnya kita harus praktek berapa lama, kemudian harus mengikuti berapa workshop, kemudian banyak hal lain, harus menulis berapa kali, segala macam. Gitu teman-teman. Terus biasanya nih ada yang suka bingung nih, psikolog klinis itu sama nggak sih sama psikiater gitu ya? Ada yang nyebutnya psikolog disebut psikiater disebut psikolog kayak gitu. Nah, perbedaannya adalah kalau psikolog klinis dia harus sekolah S1 psikologi lanjut ke S2 profesi psikologi gitu ya. Sedangkan kalau psikiater itu mereka adalah yang sekolahnya S1-nya itu sarjana kedokteran. Terus mereka mengambil spesialis kejiwaan gitu. Jadi basic ilmunya sudah berbeda dari psikologi, yang satunya dari kedokteran gitu. Nah, kalau teman-teman psikolog klinis itu lebih menekankan pada perkembangan dan perilaku manusia. Jadi kita belajar bagaimana perkembangan dari mulai di kandungan, kita masih di kandungan ibu gitu ya, sampai dengan kita meninggal. Bagaimana perkembangannya gitu. Apakah dia seperti orang ada unyanya disebut normal, apakah dia tidak seperti orang normal. Nah, itu yang terjadi dari perilaku yang normal dan perilaku yang abnormal gitu. Kalau di teman-teman psikiater itu lebih fokus kepada bagaimana medikasi obat, biologi, anatomi manusia. Jadi psikolog klinis itu tidak boleh memberikan obat. Yang boleh memberikan obat adalah psikiater. Ketika sakit mentalnya, gangguan psikologisnya sudah berat, sangat berat, dan sangat mengganggu, misalnya dia skizofrenia dan mengganggu aktivitas orang, misalnya dia memukul orang lain, kemudian dia menyakiti dirinya sendiri sampai dengan tidak bisa mengontrol, boleh dibantu oleh psikiater untuk diberikan obat-obatan. Dan itu yang memberikan harus psikiater. Kita merujuk kepada psikiater seperti itu. Kemudian psikiater itu belajar tentang biologi, bagaimana anatomi manusia. Kenapa sih orang ini bisa depresi, dicari tahu susunan syarafnya seperti apa. Nah, itu yang lebih paham, lebih detail adalah teman-teman dari psikiater, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk psikolog klinis, kita fokus kepada intervensi penggunaan psikoterapi dan konseling. Jadi teman-teman yang datang ke kita, setelah kita kasih asesmen ya, kita cari asesmen penilaian dia sakit apa gitu, kita kasih diagnosis, oh ternyata dia mengalami stres, oh ternyata dia adalah korban bullying, kemudian jadi cemas, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu kita kasih intervensi nih, intervensinya berupa psikoterapi atau mungkin konseling, seperti itu. Psikoterapi pun banyak jenisnya, kayak misalnya bisa dengan hipnoterapi, bisa dengan terapi menulis, bisa dengan behavior activation, jadi disuruh beraktivitas, bisa dengan pendekatan secara agama, itu juga bisa. Banyak sekali jenisnya tergantung karakter pasiennya gitu. Apakah dia orang yang thinking, selalu berpikir gitu, overthinking biasanya teman-teman zaman sekarang ya bilangnya, berpikirnya berlebihan. Oh, berarti kita pakai terapinya adalah, ada istilahnya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Kita bantu perbaiki kognitifnya biar nggak overthinking lagi, biar berpikir yang rasional, biar berpikir secara benar.
Kemudian kalau teman-teman di psikiater itu cenderung fokus pada manajemen medikasi pengobatan. Jadi misalnya datang, oh dia depresi sangat berat, apa obat yang mau diberikan gitu. Jenis obat apa yang sesuai untuk dia, berapa dosisnya, berapa kali harus minumnya gitu. Nah itu teman-teman psikiater yang tahu tentang hal itu gitu. Oke, selanjutnya siapa saja rekanan psikolog klinis gitu ya. Nah, psikolog klinis itu tidak bisa berdiri sendiri juga untuk dapat mendiagnosis, untuk dapat membantu mensejahterakan mental masyarakat di Indonesia gitu ya. Kita juga butuh bantuan secara medis, dokter umum, spesialis kejiwaan. Kita sering sharing juga terkait apakah benar diagnosisnya ini misalnya gitu. Apakah benar intervensinya ini? Apakah harus dikombinasikan dengan obat misalnya seperti itu? Itu kita butuh sharing dengan dokter spesialis kejiwaan. Jadi yang sakit-sakitnya parah misalnya bisa lebih mudah, lebih cepat penyembuhannya dengan bantuan dari teman-teman dokter spesialis kejiwaan atau psikiater. Kemudian kita juga butuh dukungan dari keluarga pasien gitu, keluarga teman-teman yang mengalami stres, teman-teman yang mengalami depresi. Kita butuh mereka karena mereka adalah orang yang circle paling kecil. Ketemu dengan psikolog klinis mungkin hanya hitungan jam dan hitungan berapa kali sesi misalnya. Sedangkan yang akan menemani pasien terus, menemani teman-teman yang stres misalnya adalah keluarga, karena kita masih di lingkup keluarga itu. Jadi kita juga kadang terapinya perlu memberikan edukasi ke keluarga, biar keluarga bisa caranya gimana menemani pada saat stres di rumah, apa itu stres, keluarga juga harus tahu. Kemudian bagaimana caranya kalau misal keluarga yang mendampingi orang stres itu juga ikut stres gitu ya, karena tidak mudah juga untuk mendampingi teman-teman yang stres, teman-teman yang depresi, teman-teman yang skizofrenia misalnya. Itu juga teman-teman yang mendampingi, keluarga yang mendampingi itu kadang mengalami burnout atau lelah secara fisik karena harus mendampingi orang dengan sakit mental. Jadi gimana caranya biar tetap mindful, biar tetap sejahtera secara psikologis. Kemudian kita juga butuh peran masyarakat secara luas gitu. Kesehatan mental itu bisa terwujud dengan baik ketika kita semua saling bersinergi, kita semua saling bantu-membantu gitu teman-teman, baik dari teman-teman pelajar kayak teman-teman sekarang ini, kemudian teman-teman mahasiswa, masyarakat umum misalnya kayak Bapak Ibu guru juga bisa, tokoh agama juga sangat diperlukan untuk membantu kesehatan mental masyarakat. Kemudian profesi-profesi lain juga kita butuh bantuan teman-teman yang lain. Seperti Pak Camat juga kita butuh, kemudian puskesmas, kemudian juga rumah sakit dan lain sebagainya, kita butuh dukungannya. Gitu. Oke, selanjutnya bagaimana peran psikolog klinis gitu ya? Nah, sebelum kita tahu peran psikolog klinis ya, karena psikolog klinis itu banyak perannya ke kesehatan mental, banyak andil, banyak pegangnya di hal-hal tentang kesehatan mental, kita perlu tahu dulu nih teman-teman, apa sih kesehatan mental gitu ya. Kita ada di slide berikutnya Pak Una. Yep. Nah, kesehatan mental. Orang dikatakan sehat mental adalah ketika kita memiliki kondisi yang sejahtera, yang merasa berkecukupan gitu. Sejahtera, tidak merasa kurang, tidak merasa lebih gitu. Kemudian kita menyadari potensi yang kita miliki. Aku tuh potensinya di apa sih misalnya? Oh, aku sangat pandai menulis misalnya. Oh, aku sangat pandai di public speaking, ngomong di depan orang misalnya. Oh, aku potensinya apapun yang jadi kelebihan teman-teman, teman-teman sadar dan tahu gitu. Kemudian orang yang sehat mental juga mampu menghadapi stres dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang-orang yang sehat mental itu bisa menghadapi stres yang dia rasakan. Karena setiap hari kita pasti akan dihadapkan oleh stres. Dan itu adalah hal yang wajar. Seorang hidup pasti akan ada stresor, ada tekanan. Stres adalah tekanan, satu hal yang membuat menekan. Misalnya nih kalau teman-teman hari Senin, tugasnya udah ada 4 mata pelajaran, semuanya ada tugas gitu ya. Dan itu membuat stres. Aduh gimana nih, mana yang mau dikerjakan dulu, mana susah semua. Belum misalnya
gurunya agak susah misalnya seperti itu, atau pelajarannya susah gitu. Belum ada di rumah ada tugas yang lain yang harus dilakukan membantu orang tua misalnya seperti itu. Nah, itu membuat kita menjadi stres. Nah, orang-orang yang sehat mental dia mampu memanage atau mengatur bagaimana stresnya menjadi stres yang positif. Misalnya dengan adanya tekanan itu, saya akan membuat to-do list atau mana dulu yang harus aku kerjakan misalnya gitu. Kemudian kerjakan yang susah dulu, kemudian yang mudah misalnya seperti itu. Berarti artinya dia mampu untuk memanage stres dengan baik gitu. Artinya dia sehat mental. Tapi teman-teman yang dengan adanya tugas yang menumpuk, kemudian ada tugas rumah juga, terus ternyata ada ribut dengan adik atau dengan kakak di rumah, kemudian dia merasa tertekan dan PR-nya nggak dikerjakan, nggak mau masuk kelas, artinya dia tidak mampu menghadapi stres. Nah, di saat itu bisa jadi dia sedang mengalami kesehatan mentalnya sedang terganggu. Bukan artinya dia gila gitu ya, langsung direct dia gila. Tapi orang-orang yang mengalami stres yang ringan itu juga disebut kesehatan mentalnya terganggu. Kayak misal kita sebut orang secara fisik lagi batuk gitu, orang secara fisik lagi pilek. Nah, orang-orang stres itu bisa dikatakan seperti itu, sakit yang ringan. Kemudian yang selanjutnya, dia mampu bekerja secara produktif dan berkontribusi bagi masyarakat. Orang-orang yang kesehatan mentalnya baik, dia bisa produktif, dia bisa tetap bekerja, dia tetap bisa sekolah, dia tetap bisa bersosialisasi dengan teman-teman gitu ya, tetap bisa membuat karya-karya, misalnya buat video-video kesehatan mental atau video-video yang membangun atau mempromosikan sesuatu hal gitu, atau mungkin yang sudah mulai belajar berjualan, teman-teman yang sudah belajar berjualan bisa tetap berjualan di samping juga sekolah gitu, tetap bisa berbakti kepada orang tua. Nah, itu berarti bisa sehat secara mental secara keseluruhan. Jadi semua aspek ini, sejahtera, tahu potensi diri, mampu menghadapi stres, kemudian produktif, mampu berkontribusi, semuanya harus ada. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka dia berarti terganggu kesehatan mentalnya dan harus dibantu oleh psikolog klinis seperti itu. Next, Pak Una. Nah, lalu bagaimana sih gambaran kesehatan mental gitu ya? Yang pertama, riset kesehatan dasar yang dilakukan di tahun 2018, ternyata ada 14 juta masyarakat Indonesia nih di usia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental. 14 juta adalah jumlah yang tidak sedikit ya teman-teman. Dan itu gangguan yang dominan adalah gangguan depresi. Kemudian 9,8%-nya mengalami gangguan mental emosional, seperti tidak bisa mengatur regulasi emosi kurang baik, gitu. Salah satu gangguan mental emosional. Gitu. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh McKinsey 2018, pekerja di Amerika Serikat mengeluarkan 200 miliar US dollar untuk perawatan kesehatan mental. Jadi sangat banyak uang yang dikeluarkan untuk sakit terkait mentalnya gitu. Kemudian oleh Plever di 2018, ini penelitian di luar negeri juga, 3.000 karyawan tidak produktif karena stres, 61% sakit fisik dan 7% masuk rumah sakit. Dan stres itu ternyata dampaknya adalah ke fisik dan juga jadi nggak produktif ya teman-teman. Gitu. Nah kalau semboyan dari WHO itu sendiri adalah ada there's no health without mental health. Jadi seseorang itu tidak bisa dikatakan sehat ketika mentalnya juga tidak sehat gitu. Seorang dikatakan sehat ketika secara fisik dia sehat, secara mental dia sehat gitu. Karena keduanya saling berhubungan gitu, kayak misal sakit-sakit misalnya ya, sakit migrain misalnya, itu erat banget kaitannya dengan sakit psikologis. Biasanya orang-orang yang punya sakit psikologis larinya ke orang-orang yang sakit psikologis larinya ke migrain misalnya gitu. Jadi kita kadang suka cross check sama teman-teman dari kedokteran juga, kedokteran jiwa ataupun kedokteran umum. Oh, dia mah kok nggak sembuh-sembuh, setelah diperiksa lebih lanjut nggak ada sakit di perutnya. Oh, ternyata dia karena stres, asam lambungnya naik karena stres. Makanya tidak ada orang dikatakan sakit hanya secara fisik saja, tapi harus kita cek dari secara psikologisnya gitu teman-teman.
Nah, lalu gimana peran psikolog klinis gitu ya? Ada 4 peran besar seorang psikolog klinis gitu. Yang pertama adalah upaya penanganan. Ketika kita bertemu dengan pasien atau dengan klien gitu ya, kita membantu untuk menangani sakit yang dia alami gitu ya. Misalnya dia datang sudah dengan lemah lesu, kemudian hilang motivasi, tidak nafsu makan, misalnya seperti itu. Kita tangani dulu depresinya gitu ya, dengan gejala-gejala tidur, susah makan, berat badan menurun, masalah lelah, oke, kita bantu tangani sakitnya gitu. Kita bantu dulu dengarkan keluhannya gitu. Kemudian peran yang kedua adalah upaya pencegahan. Kita membantu mencegah upaya-upaya pencegahan, membantu mencegah gangguan-gangguan mental yang terjadi di masyarakat. Misalnya kita ngasih promosi nih di sekolah, misalnya ya kita datang ke sekolah atau melakukan kayak gini nih, salah satu upaya pencegahan. Jadi orang-orang kita ngasih edukasi, kita ngasih pengetahuan, kasih informasi apa sih kesehatan mental gitu. Kemudian misalnya ada tema tentang bullying. Apa sih itu bullying biar tidak ada yang menjadi korban bullying berikutnya. Atau tentang kecanduan game online, kecanduan internet, kecanduan sosial media. Kita kasih edukasi. Apa sih itu namanya kecanduan media sosial gitu ya. Kita kasih edukasi dulu, harapannya biar teman-teman tidak sampai dengan kecanduan, kita udah stop dulu gitu. Kemudian yang ketiga adalah diagnosis. Kita membantu diagnosis. Oh, kamu mengalami sakit stres ringan, berarti kamu perlu apa misalnya gitu. Kemudian kamu stres berat, kamu depresi, kamu sehat mental kok, kamu masih dalam taraf wajar misalnya gitu. Kamu depresi, kecemasan atau yang lain sebagainya. Banyak sekali diagnosis yang bisa ditegakkan gitu ya. Nah, itu kita membantu pemberian diagnosis agar memberikan terapi yang tepat gitu. Ke peran yang keempat, pemberian terapi. Jadi setelah kita tahu, setelah mendengarkan keluhannya apa, kemudian kita mendiagnosis dari keluhan tersebut, dia mengalami A, B, atau C misalnya, kemudian kita kasih terapinya. Depresi terapinya beda dengan stres, stres beda dengan kecemasan, dan lain sebagainya. Bahkan depresi ringan dengan depresi sedang dan depresi berat juga beda terapinya. Kemudian misalnya saya depresi ringan, kemudian teman saya depresi ringan juga, bisa jadi pemberian terapinya berbeda. Karena setiap manusia itu sangat unik gitu, berbeda-beda gitu. Ada yang teman saya misalnya sangat dia agamis misalnya, sangat mengedepankan norma-norma agama misalnya. Maka kita akan berikan pendekatan terapi-terapi secara religius kepada dia, di samping terapi-terapi psikologis, karena terapi-terapi psikologi Islam sudah mulai booming di Indonesia, sudah mulai diperhatikan di Indonesia gitu ya. Jadi mazhab kita sudah mulai berubah gitu, mulai bergeser bukan berubah. Jadi mulai banyak yang melihat ke terapi pendekatan psikologi klinis, psikologi Islam maksudnya seperti itu. Kemudian kalau misal, si A ini orangnya adalah lebih ke apa-apa dipikir gitu. Jadi kita pendekatannya ke kognitif behavior terapi misalnya gitu. Dan lagi pemberian terapi ya, terapi psikologi Islam itu juga bisa diberikan ke orang-orang yang juga bukan orang yang memiliki agama Islam sebenarnya gitu. Jadi uniknya, bagusnya psikologi Islam dalam penerapan psikolog klinis itu juga bisa diterapkan pada semua agama gitu. Oke, selanjutnya upaya psikolog klinis. Nah, ini upaya yang lebih luas nih cangkupannya. Jadi yang pertama promotif, yang tadi sudah saya sempat jelaskan, adanya masyarakat sadar pentingnya kesehatan mental. Jadi promotif itu langkah pertama yang kita lakukan gitu. Psikolog klinis membantu masyarakat sadar dulu pentingnya kesehatan mental itu apa. Apa sih sehat mental gitu ya. Emang kalau sakit mental kenapa gitu. Karena selama ini stigma atau penilaian orang-orang berpikir bahwa misalnya aku males sekolah, aku nggak berangkat sekolah juga aku tetap bisa beraktivitas dengan nyaman, tetap bisa bernafas gitu ya, tetap bisa kontak dengan teman-teman, berarti aku sehat. Padahal kalau misal hal itu kita abaikan, tidak masuk sekolah karena ada tekanan yang kita abaikan, menumpuk, suatu saat akan meledak gitu.
Nah, sebelum meledak dan sesi terapi yang diperlukan itu banyak dan lama, alangkah lebih baiknya masih saat masih sedikit gangguannya atau bahkan belum mengalaminya, lebih baik kita kasih promosi dulu, kita sadarkan dulu pentingnya kesehatan mental itu apa gitu. Kemudian preventif, ini mencegah adanya masalah kesehatan. Jadi misalnya dengan adanya promotif dengan preventif ini berdampingan, mereka berdua berdampingan. Jadi kasih kesadaran dan dicegah, biar nggak pada depresi gimana caranya, biar nggak pada stres gimana caranya. Daring terus nih dari rumah, biasanya ketemu teman-teman, nggak boleh ketemu teman-teman misalnya, gimana biar nggak stres. Bapak Ibu guru nih harus menyiapkan materi dan harus melek tentang teknologi misalnya yang biasanya hanya menulis di papan tulis misalnya. Tapi harus daring, harus cari informasi dari internet dan itu juga membuat Bapak Ibu stres loh gitu ya. Nah, akhirnya gimana caranya biar Bapak Ibu guru biar tidak stres gitu. Karena suatu perubahan dalam hidup manusia itu pasti akan membuat stres semua pihak gitu. Tidak bisa hanya satu pihak seperti itu. Nah, kalau misalnya ini upaya yang ketiga, kalau misalnya ya sudah kita tidak bisa menyelamatkan semua orang itu sehat mental ya. Jadi pasti akan ada orang yang sudah sakit mental gitu. Artinya kita harus melakukan upaya kuratif, memberikan layanan kesehatan, kasih diagnosa hingga intervensi. Jadi orang-orang yang sudah sakit mentalnya sudah terganggu, misalnya kita kasih diagnosis dia sakit apa, sampai hingga dia dikasih intervensi. Gitu. Setelah dikasih kuratif ini, kita kasih rehabilitatif. Jadi orang-orang yang setelah depresinya sembuh, setelah orang-orang yang di RSJ, biasanya orang-orang dengan sakit skizofrenia ya, orang-orang dengan skizofrenia itu setelah sembuh itu kita perlu memulihkan fungsi sosialnya, karena kadang orang yang pulang dari rumah sakit jiwa itu cenderung dinilai negatif sama kita, dan kita pun takut misalnya nanti kalau dia tiba-tiba nyerang kita gimana, kalau dia tiba-tiba mukul kita gimana. Nah, kita harus pulihkan lagi fungsi sosialnya gitu. Kita juga harus mengajarkan dia secara mandiri, caranya mandi, caranya makan. Kadang untuk yang kasus-kasus berat dia sudah nggak bisa tuh caranya mandi, makan misalnya gitu, caranya bisa ikut kerja bakti lagi, Karang Taruna lagi itu gimana, biar diterima lagi di masyarakat untuk Karang Taruna lagi itu gimana. Nanti kita bantu untuk itu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri orang yang sehat mental gitu ya? Dari tadi kita nyebutin depresi, stres, kecemasan, dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa kita sehat mental? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah menikmati hidup. Menikmati hidup itu artinya mau kita dikasih susah, ujian sama Allah, atau dikasih senang sama Allah, kita tetap bisa menikmatinya. Kita masih bisa mensyukurinya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terbuka mengenal lingkungan sekitar. Jadi kita nggak malu, kita pede aja gitu, kenalan dengan orang baru gitu. Kemudian juga misalnya kita anak sekolahan, kita mengenal lingkungan yang lain, misalnya lingkungan di rumah sakit seperti apa, kemudian lingkungan di universitas seperti apa, kita cari lingkungan sekitar, gitu. Lingkungan dalam kerja bakti itu kayak apa misalnya. Dan yang ketiga, memiliki relasi sosial yang baik. Orang-orang dengan sehat mental itu mampu berrelasi sosial dengan baik gitu ya. Dia punya teman, dia punya kalau berbicara dengan orang yang lebih tua, makanya dia berbicara secara dengan unggah-ungguh misalnya gitu. Nah, dia punya relasi sosial yang baik, dia punya kemampuan komunikasi dengan baik gitu. Ciri-cirinya itu orang yang memiliki relasi sosial yang baik. Selanjutnya, pikiran yang jernih dan harga diri lebih baik. Jadi pikirannya jernih, nggak overthinking terus nih teman-teman. Nggak pikiran negatif terus gitu, nggak suudzon terus gitu, pikirannya jernih, harga dirinya lebih baik, dia merasa berharga, dia merasa patut dicintai, aku merasa aku berhak kok dicintai, aku berhak kok bahagia gitu. Kemudian semangat mencoba hal-hal baru, orang sehat mental suka hal-hal yang baru, misalnya aku mau ikut ekstrakurikuler ini gitu ya, aku mau coba ikut workshop ini, aku coba ikut seminar ini gitu ya. Nah, itu orang-orang yang sehat mental seperti itu. Tidak membatasi diri dengan hal-hal yang baru, tidak takut untuk mencoba hal baru. Kemudian dia mampu mengatasi permasalahan. Ada masalah apa,
dia mampu mengatasinya. Walaupun tidak langsung bisa mengatasi, butuh waktu misalnya 1 hari baru bisa menyembuhkan, 3 hari, 5 hari, 10 hari, it's okay. Yang penting dia mampu mengatasi masalahnya sendiri. Dan yang terakhir nih, gimana kita bisa mengakses psikolog klinis gitu ya. Nah, psikolog klinis bisa ditemui di beberapa layanan psikologi. Misalnya pertama di puskesmas. Semua puskesmas di daerah istimewa Jakarta memiliki layanan psikolog klinis. Jadi teman-teman kalau butuh psikolog klinis bisa ke puskesmas, layanan yang paling dasar, pusat kesehatan masyarakat. Bisa juga di rumah sakit gitu ya. Di beberapa rumah sakit swasta ataupun negeri itu ada yang memiliki psikolog, tapi tidak semua rumah sakit ada gitu. Tergantung rumah sakitnya. Jadi teman-teman nih yang teman-teman milenial udah bisa nih browsing dulu misalnya rumah sakit ini ada nggak ya psikolognya. Nah kalau misal teman-teman takut pergi ke puskesmas atau rumah sakit, takut dikasih cap karena masih ada ya misalnya cap dia kayaknya gila dia pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas. Kalau takut dicap seperti itu, teman-teman bisa pergi ke lembaga atau biro psikologi gitu. Jadi memang ada semacam kalau di di kedokteran itu namanya klinik ya, buka klinik. Nah, kalau di psikologi namanya lembaga atau biro psikologi. Teman-teman bisa pergi ke sana. Yang penting adalah yang harus diperhatikan adalah lembaga itu harus berlisensi gitu, punya lisensi. Gitu. Atau bisa juga pergi ke praktek mandiri, ke psikolog-psikolog klinis itu juga banyak yang buka praktek mandiri gitu. Tentunya teman-teman harus lebih lebih teliti lagi dalam nyari, harus yang berlisensi juga. Karena banyak juga yang dia sudah tidak berlisensi atau lisensinya mati misalnya gitu. Jadi tidak boleh memberikan layanan psikologi gitu sebenarnya. Jadi teman-teman bisa cari kok sebenarnya misalnya di Google gitu ya, daftar psikolog berlisensi itu ada salah satu di websitenya IPK. Jadi nanti teman-teman bisa cari dia psikolog klinis berlisensi atau tidak, kapan lisensinya itu berakhir, itu ada tulisannya. Dia terdaftar dalam psikolog klinis atau tidak. Nah nanti teman-teman bisa temuin misalnya gitu ke psikolog tersebut kayak gitu. Gitu teman-teman. Nah, yang terakhir, di slide terakhir, ingatlah bahwa sebenarnya psikolog terbaik adalah dirimu sendiri, teman-teman. Jadi, psikolog paling baik itu adalah diri teman-teman sendiri. Karena sebenarnya, sekeras apapun orang lain mencoba menenangkan teman-teman, misalnya, ini semua baik-baik saja, gitu. It's okay, gitu. Itu semua akan tidak berguna ketika teman-teman hanya fokus terhadap rasa sakit teman-teman aja, gitu. Tidak ada keinginan, tidak ada niatan untuk membuat diri teman-teman lebih baik dari hari kemarin. Jadi siapa yang bisa merubah diri teman-teman adalah teman-teman sendiri. Dan psikolognya adalah teman-teman sendiri. Karena psikolog klinis adalah salah satu profesi yang membantu untuk hanya sebuah profesi yang membantu untuk menggalakkan kesehatan mental, meningkatkan kesehatan mental di masyarakat kita. Seperti itu Pak Una, mungkin yang bisa saya sampaikan gitu ya. Sangat senang kalau misal ada diskusi dari teman-teman nih, dibuka untuk diskusi dengan teman-teman gitu. Ya, mungkin saya kembalikan ke Mas Rizky kali ya sebagai MC. Mas Akbar? Ya, Mas Akbar Rizky. Iya, bentar. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ya. Mungkin saya boleh tanya, Ibu? Boleh, Pak. Selanjutnya sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Akbar untuk waktunya. Ini sebetulnya saya ada 5 pertanyaan. Masya Allah. Yang pertama, Ibu, kalau dari psikolog klinis sendiri untuk masalah jiwa dan mental itu apakah sama? Jiwa dan mental itu apakah sama? Itu yang pertama. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa
sebetulnya ada korelasi nih sakit fisik dengan sakit psikis. Contohnya mah atau asam lambung dengan keadaan psikologi orang. Nah, ini kasusnya seperti yang saya alami. Cuma saya tidak tahu nih saya sakit psikologi apa, karena memang selama ini ketika bangun tidur kadang-kadang asam lambung naik. Kemudian ketika jalan atau makan pedas asam lambung naik. Apakah memang semua itu ada korelasinya dengan psikologi masalah penyakit? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak apa-apa Bu, banyak ini pertanyaannya. Boleh Pak. Karena mumpung dilalah ini. Kemudian kalau tidak salah, saya pernah mendengar bahwa dalam psikologi klinis itu diharap untuk menghindari sebuah nasihat. Apakah itu betul, Ibu? Karena pada dasarnya di dalam Islam itu, agama Islam itu adalah agama nasihat. Bahkan kita sering melihat membaca hadis, di Al-Quran juga ada, kalam Allah juga ada, itu banyak di sana yang tercantum tentang nasihat. Apalagi perintah, itu beda lagi. Nah, kemudian yang keempat, Ibu, wah ini beruntung pertanyaan. Yang keempat adalah bagaimana tanggapan dari seorang psikolog, terutama psikologi klinis ini terhadap sebuah pemaksaan, tetapi pemaksaan yang baik. Karena pada dasarnya apalagi orang-orang yang hidup di pesantren, itu biasanya adalah awal mulanya hidup dengan dipaksa. Kemudian karena terpaksa, kemudian menjadi terbiasa. Karena terbiasa, kemudianlah terbentuk menjadi kesadaran diri yang menjadi habit keseharian mereka. Yang terakhir, Ibu, menurut Ibu sendiri kita butuh ilmu sebetulnya. Karena tadi sudah ada yang namanya mental yang sehat, kemudian mental yang kurang sehat, atau apalah sebutannya tadi. Nah, kira-kira bisa tidak Ibu kita diberikan cara yang tepat untuk bisa menilai bahwa orang ini sehat mental? Oh, orang ini sakit mental gitu. Jadi mungkin ada indikasi-indikasi atau ciri-ciri tertentu yang bisa kemudian dapat dilakukan untuk menyimpulkan bahwa oh si A ini dia mentalnya sakit, oh si B ini mentalnya sehat. Nah, mungkin bisa disampaikan Ibu nanti, kami karena butuh itu, apalagi terutama untuk kami seorang guru yang melihat keadaan anak-anak. Yang terakhir Ibu, ini bukan pertanyaan, cuma saya pengen tanya saja Ibu, suatu saat kalau seandainya ketemu, kalau Ibu Ika sendiri ini unit kerjanya di mana Ibu ya? Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Una, luar biasa sekali, banyak ini ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga sebenarnya teman-teman di sini pengen nanya nih sebenarnya Pak, sudah terwakili dengan yang ditanyakan Pak Una gitu. Jadi kita akan coba untuk membahasnya satu-satu. Semoga saya bisa ini ya cukup memberikan gambaran gitu kepada Pak Una dan teman-teman semua di sini yang masih ada 27 orang nih masih setia bersama kita semua gitu Pak Una. Yang pertama, unit kerja. Kalau di Jogja sendiri, saya di Puskesmas Wiro Brajan, Pak. Saya ada di Puskesmas Wiro Brajan, gitu. Setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, gitu. Saya ada di sana. Tapi selain di Puskesmas Wiro Brajan, saya juga ada biro sendiri, lembaga psikologi sendiri, gitu. Jadi namanya adalah Beyond Self-Empowerment Solution. Itu ada kontaknya di slide terakhir sebenarnya. Jadi kalau teman-teman tidak berkenan untuk pergi ke puskesmas, bisa juga di biro pribadi saya gitu. Seperti itu Pak Una. Gitu. Kemudian kita masuk ke pertanyaan pertama Pak Una nih. Jiwa dan mental itu sama atau beda gitu ya? Pada dasarnya sebenarnya yang dimaksud adalah sama gitu. Terkait hal-hal yang tidak terlihat, terkait hal-hal yang kaitannya dengan apa yang dipikirkan seseorang. Jadi jiwa dan mental itu adalah hal-hal yang terkait dengan apa yang dipikirkan seseorang, apa yang dirasakan, kemudian dimanifestasikan atau ditunjukkan dengan perilaku. Jadi orang yang sehat mental atau yang jiwanya sehat itu bisa kelihatan dari perilakunya, gitu. Kita nggak bisa tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Kita hanya bisa melihat perilakunya secara umum, misalnya gitu. Jadi secara garis besar jiwa dan mental itu sebenarnya sama gitu. Kemudian selanjutnya fisik dan mental ada kaitannya dengan mah gitu ya Pak ya. Nah, kalau ini sebenarnya kita perlu diagnosis
utamanya kita harus pergi ke dokter umum dulu, Pak. Jadi harus dicek dulu apakah benar misalnya karena makan makanan pedas, hanya karena makan makanan pedas, atau mungkin memang dia makannya tidak teratur gitu. Nah, kalau hanya karena faktor tersebut, otomatis itu hanya secara medis saja gitu, secara fisik saja. Tapi ketika misalnya kita menjadi orang yang sering overthinking atau berpikiran berlebih, apa-apa dipikir. Misalnya, gimana nih besok makan, duitnya tinggal segini, misalnya gitu ya. Kemudian, aduh gimana nih anak-anak kok kayaknya pada nggak masuk sekolah misalnya gitu. Kemudian, aduh gimana nih hujan terus-menerus, cucian nggak ada yang kering misalnya gitu. Aduh kok anak saya di rumah rewel, dan lain sebagainya misalnya gitu. Dan apa-apa selalu dipikir, jadikan beban pikiran. Nah, kemudian itu juga bisa memacu tubuh kita untuk lebih mudah si asam lambungnya itu naik gitu, otomatis jadi sakit mah gitu. Nah, kita perlu cari tahu dulu ke diri kita, apakah kita orang yang mudah memikirkan sesuatu hal, atau apakah kita yang melulu makan makanan pedas terus secara menaun, atau mungkin makannya nggak teratur terus tapi kegiatannya banyak gitu. Mana yang lebih dominan? Kalau ternyata kita juga orang yang suka overthinking, misalnya apa-apa difikirkan, bisa jadi karena secara mental. Otomatis yang harus disembuhkan utama adalah overthinkingnya dulu, pikiran-pikiran yang negatifnya dulu, pikiran-pikiran berlebihnya dulu. Nanti mahnya akan ikut sembuh nih gitu. Jadi kalau misalnya yang sakit mentalnya tapi dikasih obat, sama aja gitu. Malah justru kita akan membuat sampah ke tubuh kita akan cenderung memberikan kimia-kimia di dalam tubuh gitu. Gitu Pak Una gitu. Kemudian yang selanjutnya psikolog menghindari nasihat gitu ya Pak ya. Sedangkan di Islam itu sangat banyak sekali nasihat gitu ya. Oke. Dalam praktek-praktek psikologi, tidak hanya psikolog klinis ya, sebenarnya memang utamanya tidak langsung memberikan nasihat. Jadi artinya tidak memberi nasihat adalah kita fokus kepada seseorang itu biasanya problem solvingnya seperti apa gitu. Misalnya nih, saya itu suka telat mengumpulkan tugas gitu. Saya susah kalau harus tugasnya seabrek misalnya gitu ya. Ini susah, kemudian materi dari susah gitu. Gurunya jauh misalnya kayak gitu ya. Nah, terus dia pikiran terus nih misalnya gitu. Terus mama papa di rumah lagi rese nih misalnya, galak juga, kakak adik lagi nakal nih misalnya, ganggu terus, aku mau belajar nggak bisa. Terus kuota internet lagi sedikit misalnya gitu, dia udah pusing banget nih misalnya kayak gitu. Nah, kita tanya dulu, biasanya solusinya ngapain misalnya gitu. Oh, aku biasanya solusinya piknik misalnya, atau solusinya ya aku zikir misalnya, ya aku misalnya baca Quran misalnya, sholat misalnya. Oke, kita tidak langsung menasehati. Kamu harusnya kalau misal lagi dalam kondisi tidak sehat, kamu harus langsung sholat, kamu harus langsung ini, kamu harus langsung ini. Kita tidak seperti itu, tapi mengarahkan dulu mana yang paling berpotensi baik untuk dia gitu. Apakah misalnya, oh dia kebiasaannya sholat, oh kamu boleh dengan merutinkan sholatnya selama ini seperti apa. Jadi kita mengarahkan, tidak langsung ngasih nasihat gitu. Jadi bentuknya adalah mengarahkan. Sebenarnya sama dengan pemberian nasihat ya, tapi tidak langsung memberikan judgement, kamu itu kurang sholatnya, kamu itu kurang sedekahnya, kamu itu kurang zikirnya, kamu itu kurang bersyukur, kamu itu kurang buat to-do list gitu. Tidak langsung seperti itu, tapi kita cari tahu dulu potensi dia itu di mana. Oh, dia sukanya buat to-do list, oh dia sukanya sholat, oh dia sukanya itu problem solvingnya dengan zikir. Gimana zikirnya? Apakah sudah bagus? Oh, ternyata hanya sekedar mengucap. Kita bantu dia untuk bagaimana caranya meresapi dengan baik zikirnya. Kayak gitu. Sebenarnya bentuknya hampir sama gitu. Gitu. Pendekatannya pun akan menyesuaikan ya, tergantung apakah dia orang yang agamis misalnya, mengedepankan norma-norma agama, ataukah dia orang-orang yang misalnya lebih ke norma-norma yang lain gitu. Kita akan pendekatan secara itu. Dikatakan menasehati ketika dia bukan orang yang prefer ke agama misalnya, tapi
kamu harusnya sholat misalnya seperti itu. Kita tidak mengajarkan untuk seperti itu kalau teman-teman di psikologi seperti itu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya tanggapan terhadap pemaksaan yang kemudian menjadikan sebuah habit ya, terutama misalnya kita menyuruh seseorang untuk mondok misalnya seperti itu ya. Sebenarnya ada praktek istilah dalam psikologi yang juga hampir mirip dengan bukan pemaksaan ya sebenarnya. Kita ada namanya teori punishment dan reward gitu. Jadi seseorang diajak untuk misalnya saya ingin membentuk anak saya biar dia rajin sholat misalnya seperti itu, atau saya ingin membentuk anak saya makan sendiri, dia tidak disuapin ibunya lagi misalnya seperti itu. Kita tidak memaksa dia untuk kamu harus makan sendiri, kamu harus rajin sholat, tapi kita terapkan bagaimana kasih punishment. Kalau kamu tidak sholat nanti jam doang karena sholatnya itu tidak tepat waktu misalnya, atau kamu makannya masih disuapin, kasih punishment. Begitu juga ketika dia bisa secara sholat tepat waktu, makan sendiri, kita kasih reward. Nanti ibu kasih kamu ini, kasih ini misalnya kayak gitu. Modelnya seperti itu, tapi bukan caranya memaksa gitu. Kita lebih kepada pendekatan, kita kasih edukasi dulu ke seorang anak misalnya. Kita kasih penanaman kebiasaan di keluarga kita, misalnya kita pengen anak kita masuk ke pondok misalnya. Karena seorang anak itu sebenarnya sampai dengan remaja cenderung cara mengajarinya adalah dengan modeling. Yang paling erat, paling dekat adalah modeling. Jadi kita bentuk dulu sistemnya, kita bentuk dulu lingkungannya untuk sebagai lingkungan yang membuat dia, oh aku tuh pengen lo di pondok seperti. Jadi akhirnya tidak ke pemaksaan. Gitu. Lingkungannya seperti apa? Oh di rumah lingkungannya setiap habis subuh atau sehabis maghrib selalu murojaah misalnya seperti itu, atau lain sebagainya. Banyak hal-hal yang nilai-nilai agama yang diterapkan di rumah. Jadi dia tidak merasa benar-benar terpaksa. Jangan-jangan di rumah orang-orang yang terpaksa bisa jadi jangan-jangan di rumah itu tidak melakukan nilai-nilai itu sama sekali atau hanya sedikit, tapi kita berharapnya lebih ke dia. Ibu pengen kamu, ayah pengen kamu, tapi tidak ada contohnya. Gitu. Kemudian jatuhnya ke pemaksaan. Karena kalau pemaksaan itu sendiri nanti bisa terjadi luka batin Pak sebenarnya yang kita tidak pernah tahu. Jadi dia mengalami dendam misalnya kalau dalam istilah Islam ya, dendam, luka batin seperti dendam, kemudian tidak puas, dia takut, dia benci misalnya. Kemudian akan jadi hal-hal yang tidak mengenakan di depannya. Memang dia akan menjadi habit, tapi hanya sekedar habit saja, tidak terinternalisasi dengan baik. Gitu Pak Una. Kemudian selanjutnya, gimana sih caranya kita bisa tahu ya seseorang itu sehat mental atau sakit mental gitu ya. Nah kita bisa lihat apakah dia yang sudah basicnya adalah yang dari pengertian dari WHO tadi Pak sebenarnya. Jadi dia bisa nggak tahu apa kelebihan dia, kekurangan dia gitu. Dia tahu nggak dia senangnya di mana. Atau minimal dia tahu senangnya tuh di mana, dia sukanya apa. Aku suka kok sekolah, aku suka kok ngajar, aku suka main game misalnya, aku suka berkebun misalnya. Tahu sukanya apa, potensinya apa dia tahu. Kemudian dia mampu menghadapi stres. Jadi setiap kali ada masalah, dia mampu menghadapinya. Oh, ketika aku tugasnya banyak, aku mau coba bela-bela itu bagaimana lagi. Kalau ada ribut sama teman-teman, oh aku nggak ngobrol dulu sama dia, aku akan pergi dulu, nggak ada yang komunikasi dulu satu hari, ada baru lagi misalnya. Nah, dia bisa menghadapi hati. Tapi ini sehat memang ketika dia terus-terusan mulu, kemudian ada masalah, dia nggak berangkat sekolah misalnya, dia terus misalnya tugas terus misalnya, itu bisa menjadi indikasi kalau dia itu ada masalah psikologi. Kemudian dia membuat secara produktif. Kalau dia tetap bisa melakukan aktivitas secara produktif, dia tetap makan, pergi sekolah, kemudian dia berangkat PR, kemudian misalnya ngobrol sama teman-teman, itu berarti dia bisa produktif. Tapi kalau dia tidak sendiri, tidak mau ngobrol sama teman-teman, misalnya, atau ketika
bapak yang tadinya dia jadi ada perubahan sikap yang diam misalnya itu indikasi yang jangan dia ada yang ganggu misalnya apakah dia burnout atau dia jenuh, apakah dia bosan, kemudian dia bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Itu Pak Una. Ada ini mungkin diskusi yang lain terkait yang sudah saya sampaikan tadi. Saya mau tanya Bu. Oh ya, Monggo Mbak. Ibu Andin ya ini ya. Panggil Atin aja Bu. Oh ya. Kan orang tua itu berperan penting banget nggak sih kalau misalnya ketika anak sedang stres seperti itu, atau mungkin orang tua harus lebih mengerti kondisi anaknya seperti apa. Terima kasih. Oke. Ya Mbak Atin ya, orang tua sangat berperan penting terutama buat teman-teman yang masih di usia anak hingga remaja gitu. Peran orang tua yang sangat penting. Jadi selain juga diri teman-teman sendiri punya kemauan ya, misalnya saya mau untuk jadi orang yang sehat mental. Orang tua juga harus diedukasi dengan baik nih bahwa sehat mental itu juga sama pentingnya dengan sehat secara fisik gitu. Kalau anak saya malas sekolah misalnya, itu kenapa gitu. Makanya kita masih sangat perlu ya, terutama di Indonesia, bagaimana menggalakkan pentingnya kesehatan mental. Ini masih PR banget bagi kita semua, bahwa kadang orang-orang tua kita atau mungkin lingkungan kita, bahkan orang-orang dewasa, belum tidak hanya orang tua ya, anak-anak seumuran kita pun, seumuran teman-teman, seumuran saya pun masih menganggap bahwa alah aku masih hanya sekedar malas aja kok, masih bisa beraktivitas, masih bisa cari uang misalnya, masih bisa belajar, nggak masalah, nggak kayak kalau kita kita batuk, pilek, jadi harus istirahat penuh gitu. Karena paradigmanya masih seperti itu, masih berpikir bahwa it's okay kok, masih nggak apa-apa, cuma sehat mental, nggak kelihatan gitu. Orang cenderung susah menerima sakit kalau nggak kelihatan. Kita gampang menerima batuk, pilek, karena kita kelihatan fisiknya lemas, pucet, kasihan gitu ya. Dia kasihan banget, nanti kalau dia kayak gini gimana. Dengan kalau sakit mental itu kita nggak ngeliat, wah wong dia aja masih bisa kok main sama temennya gitu ya. Orang dia masih bisa kok ketawa, masih bisa ngerjain soal matematika gitu ya. Kita masih cenderung melihatnya seperti itu. Nah, itu yang perlu kita edukasi ke orang tua juga, bahwa tidak selamanya orang yang tertawa itu juga sehat gitu. Tidak selamanya orang yang mampu mengerjakan soal matematika itu jiwanya juga sehat gitu. Itu PR kita bersama Mbak Atin, yang kita perlu ngajak diskusi orang tua kita gitu. Bapak Ibu guru juga perlu mengajak diskusi, bahkan mengedukasi terus dirinya bahwa apa sih sehat mental gitu ya. Gitu Mbak Atin. Jadi peran sertanya sangat besar untuk teman-teman yang masih anak dan remaja, orang tua sangat besar. Jadi kadang kalau terapi buat teman-teman yang usia anak dan remaja, biasanya kita juga terapi orang tuanya. Kita edukasi orang tuanya dulu. Gitu Mbak Atin. Oh ya, baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Berarti psikolog klinis ini sibuk Ibu ya, soalnya sibuk. Oke, monggo Mas Akbar. Baik. Selanjutnya perwakilan dari sekolahan kepada Pak Arif Syarifuddin selaku Wakahumas, kami persilahkan memberi sepatah dua kata. Baik, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ini sambil jemuran. Yang pertama selalu bersyukur bahwa kita masih bisa bermuwajahah, tentunya untuk thalabul ilmi, dan insya Allah pencerahan yang tadi diberikan oleh Bu Nasri atau Bu Ika atau Bunda Ika itu bisa memberikan motivasi kepada kita untuk tetap menjaga kesehatan mental. Yang kedua, sholawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad SAW. Pak Najib selaku wali kelas 11 MIPA 3
yang saya hormati, kemudian Bapak, Ibu, guru, tenaga kependidikan. Saya lihat tadi ada Pak Sahid Ali selaku Ketua Program Sosial Entrepreneur atau Digitalpreneur ini yang saya hormati. Bapak Ibu pendamping, guru, tenaga pendidikan SMA Muhammadiyah yang berbahagia, anak-anak yang sangat Bapak banggakan. Terima kasih, program ini sangat mencerahkan dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada Ibu Ika. Semoga ini menjadi amal jariah panjenengan yang nantinya akan menjadi saksi di yaumil akhir. Ananda kami yang ditunjuk mewakili sekolah mengucapkan banyak terima kasih. Teruslah berkarya karena tidak melulu kita mengejar prestasi, tetapi ada hal-hal yang harus kita tonjolkan juga. Bagian dari kreativitas membentuk mental yang sehat dan harapannya ini menjadi salah satu alternatif solusi kita semuanya dalam mencari ilmu. Semoga kita dimudahkan, semoga kita diberikan yang terbaik, dan tentunya sehat, tetap istiqomah. Matur nuwun, teruslah berkarya dengan mental yang sehat, kita bisa memberikan yang terbaik. Semoga Allah meridhoi. Saya kira itu Pak Najib, matur sembah nuwun. Fastabikul khairat nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjut oleh kepada Pak Said untuk memberi sepatah dua kata dari panitia SE. Kepada Pak Said dipersilahkan. Oh, suara. Nggak usah Pak Said, boten. Oh, nggih. Nggih, Bon, Mas Akbar, langsung dipungkas acara. Pak Sahid sudah merasa cukup. Oke, baik. Hadirin berbahagia, pada saatnya kita pada di penghujung acara, yaitu penutup. Demikian seminar hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Semoga seminar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu hadirin sekaligus. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan secara langsung maupun tidak langsung, baik tidak sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon, J. Sudah di screenshot, Pak. J. Terima kasih banyak. Oke, mohon monggo yang mau live. Mohon izin Pak Najib. Mohon izin live nggih. Nggih. Sukses semuanya. Sukses semuanya. Amin dulu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya Pak dan teman-teman semua. Terima kasih. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 MIPA. Moga Pak Said, J, makasih banyak sudah meluangkan waktunya.